warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membicarakan tentang metabolisme karbohidrat. Hal pertama yang akan kita bicarakan tentang karbohidrat itu, pertama-tama saya akan bicarakan tentang bagaimana kita menyimpan karbohidrat dalam tubuh kita sebagai jaringan makanan yang ada di otot rangka, otot jantung dan hati kita dari polisakarida yang dinamakan glikogen. Jadi di sini saya punya glikogen. Glikogen ini adalah penyimpanan dari glukosa. Tapi ayo kita coba pecah glikogen menjadi glukosa monomer. Jadi di sini ada glukosa dan saya ingin memecah glikogen ke glikosa yang dinamakan glikogenesis. Ini terjadi dalam situasi di mana tubuh kita dalam keadaan puasa atau dengan kata lain kita belum makan apapun. Untuk sementara waktu tubuh kita mulai memecah glikogen menjadi glukosa untuk menggunakannya sebagai energi. Tapi sebaliknya, katakanlah bahwa kita makan apa yang ingin kita makan, jadi glukosa yang nantinya akan digunakan untuk energi kapanpun kita butuhkan. Maka dari itu kita mengubah glukosa menjadi glikogen. Maka di sini ada reaksi reversibel yang disebut glikogenolysis. Kemudian saya ingin mengoksidasi glukosa, memecah glukosa menjadi beberapa bagian di sini. Glikolisis yang sudah kita bicarakan dengan sangat detail tadi sebenarnya ada sekitar 10 langkah tepat. Melalui setiap langkah kita akan berbicara tentang beberapa langkah penting di sepanjang langkah tadi. Salah satu dari mereka, katakanlah kita sampai pada titik ini yang disebut dengan fruktosa. Fruktosa 1,6 bifosfat membaginya menjadi 2 molekul khusus, yaitu hidroksiaseton fosfat dan satunya gliseraldehid 3-fosfat. Ketika glukosa adalah 6 molekul karbon, fruktosa 1,6 fosfat adalah 6 karbon molekul dan hidroksiaseton fosfat itu 3 molekul dan gliseraldehid 3-fosfat itu 3 karbon molekul juga. Dan setelah dipecah-pecah di poin akhir ada yang dinamakan dengan pirufat. Dua pirufat kemudian dapat dikonversi lebih lanjut menjadi molekul lain yang disebut dengan asetil CoA. Langkah ini di sini, jika kita benar-benar mendefinisikan tahap ini di sini sebenarnya disebut dengan transisi atau tahap persiapan. Sekarang kita tahu apa yang terjadi dengan asetil CoA. Mereka kemudian pergi ke siklus Krebs. Di sini adalah siklus Krebs. Dan ketika mereka pergi ke siklus Krebs, mereka menghasilkan banyak jenis perantara intermediat seperti yang terjadi melalui proses ini. Karena mereka membantu menghasilkan NADH dan FADH, di mana NADH dan FADH ini pergi ke rantai transport elektron. Pada rantai transport elektron ini bisa dihasilkan ATP. ATP itu penting karena ATP sebenarnya adalah energi untuk sel dan diperlukan untuk berbagai jenis proses seluler yang diperlukan untuk jenis pompa tertentu. Diperlukan untuk kontraksi otot banyak hal berbeda sehingga penting untuk dapat menghasilkan ATP ini. Jadi semua proses ini menghasilkan ATP. Jadi kita tahu dalam tubuh kita menyimpan lemak dalam bentuk trigliserida. Biasanya tidak disebut sebagai lemak, disebutnya sebagai lipid, dikenal secara umum dan ilmiah. Jadi kita menyimpannya di dalam jaringan adiposa atau mungkin sedikit di jaringan hati yang disebut trigliserida. Kita bisa menyingkatnya menjadi TGA. Ini diagram yang sangat mentah, TAG. Di sini sebut saja TAG itu terdiri dari kepala dan ekor. Jadi ketika kita dalam keadaan puasa,
kita belum makan untuk sementara waktu dan membutuhkan beberapa energi dan karbohidrat mencari energi yang siap untuk digunakan. Sumber karbohidrat itu sudah menghabiskan banyak glikogen, kita sudah menghancurkan banyak glukosa. Jadi kita melakukan banyak glikolisis dan banyak transisi rantai transport elektron. Dan sekarang kita perlu beralih ke sumber energi kedua, yaitu lipid. Di sini kita memecahnya menjadi dua komponen, yaitu gliserol dan asam lemak. Yang tadi kita sudah sebut gliserol sebagai kepala kecil dan asam lemak sebagai ekor. Proses ini triasilgliserol menjadi gliserol dan menjadi asam lemak itu disebut lipolisis. Jadi ini di pemecahan untuk menjadi dua komponen itu disebut lipolisis, yakni memecahkan ikatan ester dan memecahkan dua komponen. Sekarang ayo kita pikirkan hal kerennya. Jalur yang peralihan dari triasilgliserol ke gliserol dan asam lemak itu bersifat reversible. Katakanlah bahwa kita ada dalam keadaan makan, atau kamu tahu ada hormon di dalam tubuh kita yang dinamakan insulin sedang diproduksi, dan salah satu efek metabolik utama insulin adalah begitu kita mendapatkan banyak glukosa ke dalam sel kita, tetapi dapat menstimulasi enzim spesifik yang bertanggung jawab yang disebut lipogenesis. Jadi di sini kita bisa mengambil asam lemak dan gliserol, menggunakannya secara bersamaan menjadi triasilgliserol, yakni lipogenesis, menjadi lipogenesis. Proses ini itu lipogenesis. Kita tahu kan, gliserol itu sebenarnya adalah struktur 3 karbon. Nah, sedangkan struktur 3 karbon di sini adalah di metabolisme karbohidrat adalah dihidroksi aseton fosfat yang dapat dikonversi menjadi dihidroksi aseton. Jadi gliserol sebenarnya bisa dikonversi menjadi DHAP dan kemudian mengikuti panah ke bawah ke pirufat ke bla 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 sehingga menghasilkan ATP. Jadi bagaimana dengan asam lemak? Yang rantainya sangat panjang, lebih umum dalam tubuh kita biasanya berasal dari 16 ruang asam lemak karbon yang disebut dengan palmater coherer, asam palmitat. Jadi apa yang terjadi dengan asam lemak ini? Asam lemak ini terbagi menjadi 2 karbon yang dengan memotongnya 16 asam lemak ini menjadi 2 urutan karbon, menjadi 2 fragmen karbon yang kita sebut langkah ini sebagai oksidasi asam lemak. Bisa disebut dengan beta oksidasi khusus. Sekarang katakanlah jika misalnya kita makan terlalu banyak dan kita tetap mengambil glukosa dari semua makanan itu, jadi kita sudah memanfaatkan begitu banyak glukosa untuk membuat ATP. Karena itu kita menerima begitu banyak glukosa, kemudian tubuh kita mulai mendorongnya menjadi lemak. Jadi itu muasalnya. Jadi jalur gliserol yang masuk ke DHAP ini benar-benar dapat diubah menjadi gliserol. Dan jika DHAP diubah menjadi gliserol sebenarnya dapat dikonversi menjadi trigliserida, yakni lipogenesis itu. Jadi ketika DHAP ini mencoba membuat gliserol untuk bisa membuat trigliserida. Hal yang sama katakanlah ketika kita mengambil molekul asetilkolin dan kita ke proses sintesis asam lemak. Jadi
kita ingin dapat mensintesis asam lemak ini dan dapat memanfaatkannya dengan tepat untuk bergabung dengan gliserol sehingga membuat trigliserida. Menggabungkan dengan gliserol dan membuat trigliserida dapat dikatakan ini adalah sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak itu sangat diperlukan agar sintesis trigliserol terjadi, dan yang ini jalur ini sebenarnya adalah gliserol sintesis, yakni prekursor agar bisa membuat trigliserida. Oke, jadi kita bisa mengatakan yang di sini adalah asam lemak sintesis dan ini adalah gliserol sintesis untuk membuat trigliserida. Jadi secara teknik cara ini adalah lipogenesis. Contohnya kita ambil contoh orang-orang seperti penderita diabetes yang tidak terkontrol, atau mereka sudah kelaparan sendiri, atau mereka seperti melakukan diet, mereka tidak mengambil karbohidrat yang cukup. Apa yang terjadi dalam tubuh mereka itu mulai benar-benar kehabisan karbohidrat untuk memanfaatkan energi yang mulai memecah jumlah lemak yang berlebihan. Dan setiap kali orang-orang ini memecah lemak, setiap mereka memecah jumlah lemak yang berlebihan, kadar glukosa darah turun menjadi sangat rendah. Pada otak kita, glukosa tidak benar-benar memecah asam lemak, tetapi otak kita dapat menggunakan molekul lain yang benar-benar istimewa. Jadi katakanlah ada asetil CoA yang bergabung menyatu bersama mereka melalui langkah-langkah khusus. Di sini jadi bisa dibuat kita membuat badan keton lain yakni alfa ketoasetat dan beta hidroksibutirat. Karena ini yang dapat mengambil molekul koilnasido ini dan mengubahnya menjadi badan keton yang disebut dengan ketogenesis. Jadi dari sini untuk membuat badan keton itu adalah ketogenesis. Jadi mengapa kita membutuhkan badan keton ini? Karena mereka baik untuk otak, sehingga ketika mereka pergi ke otak atau di jaringan otot, sehingga dalam jaringan otot rangka atau otot atau kardiak dapat dimanfaatkan oleh tubuh, dapat memanfaatkan badan keton ini selama keadaan lapar atau diabetes mellitus, atau hanya kapanpun tubuh kita membutuhkannya. Jadi badan keton ini harus dimanfaatkan untuk energi dengan baik. Bagaimana kita melakukannya? Kita itu dapat memecahnya kembali, yaitu asetil CoA yang dapat melalui siklus Krebs dan menghasilkan energi di otak dan kerangka pada otot jantung. Jadi untuk ke badan keton ke asetilkolin yang disebut dengan ketolisis tadi, itu hanya memecah tubuh keton kembali menjadi asetil CoA, sebuah fragmen. Jadi sekali lagi proses di sini disebut ketolisis karena ini reaksinya berjalan reversibel. Juga di sini asetil CoA dapat membuat kolesterol. Mengapa kita butuh kolesterol? Karena kolesterol sangat penting untuk membuat
yang disebut dengan garam empedu yang penting untuk proses emulsifikasi. Di sini kita berusaha untuk dapat membantu pencernaan lemak sehingga garam empedu benar-benar penting. Kita tahu kolesterol ada banyak hormon seperti testosteron, estrogen, progesteron, sehingga mereka bisa jadi prekursor steroid hormon juga, sehingga mereka itu dan mereka itu penting di dalam struktur membran sel yang sebenarnya, sehingga mereka berkontribusi pada membran panggilan. Jadi kita dapat mengubah asetil CO menjadi kolesterol yang biasa disebut sintesis kolesterol. Jadi di sini kita selesai membahas tentang metabolisme lipid, yang bagaimana mengubah trigliserid menjadi gliserol dan fatty acid yang dinamakan lipolisis. Kita berbicara tentang bagaimana gliserol bisa dimanfaatkan dalam proses untuk ke DHAP ataupun bagaimana DHAP bisa pergi melalui jalur glikolitik menjadi gliserol. Kemudian kita berbicara mengenai asam lemak menjalani proses beta fosforilasi oksidatif ini untuk mendapatkan konversi menjadi asetil melalui siklus Krebs dan menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Kita juga berbicara tentang apa yang terjadi setiap kali asetil yang terlalu banyak menumpuk dengan benar dan karena kita bisa dikonversi menjadi glukosa. Tubuh kita itu membutuhkan glukosa untuk otak juga, terutama glukosa. Tetapi setiap kali otot rangkap pada otot jantung kita perlu berkontraksi, kita perlu mengubah asetat menjadi badan keton seperti beta asetat hidroksil butirat yang disebut ketogenesis. Tetapi daripada ketika kita masukkannya ke dalam otak dan kita memasukkannya ke dalam kerangka otot jantung, kita juga bisa memecahnya menjadi sesuatu yang disebut dengan ketolisis, dan tubuh kita juga memiliki kemampuan untuk membuat kolesterol dari asam asetat yang disebut kolesterol mineral, dan lagi-lagi untuk pembuatan penting garam empedu, hormon steroid, dan bahkan komponen membran sel. Dan yang terakhir adalah setiap kali kita mengambil terlalu banyak glukosa, kita dapat mengecilkan sebagian asetat untuk membuat fatty acid, dan kita dapat mengecilkan beberapa DHAP untuk membuat gliserol dengan melalui gliserol sintesis. Tetapi semua ini seluruh prosesnya dimulai dari dimana gliserol dan fatty acid akan berfungsi dari trigliserida yang disebut lipogenesis. Jadi semuanya akan dimulai dari sini. Selanjutnya di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana asam amino menjadi metabolisme. Ketika kita benar-benar makan dengan benar, seperti kita memakan cheeseburger, steak, atau sesuatu seperti itu yang kaya akan protein karena ada dagingnya, kita benar-benar mencernanya ke unit molekul asam amino dan kita menyerapnya di seluruh pencernaan. Setiap kali mereka dibawa ke organ tertentu seperti misalnya otot rangka atau otot jantung, itu dapat dikonversi dan disimpan di dalam otot kita dan disebut protein. Jadi protein pada dasarnya hanyalah polimer besar asam amino. Jadi seperti ini keseluruhan protein.
Kita tahu bahwa protein memiliki ujung amino dan satu sisi memiliki ujung karboksil, dan masing-masing ada titik-titik kecil yang saya gambar di sini yang mewakili asam amino. Dan yang sebenarnya penting adalah kapanpun kita perlu, jika tubuh kita membutuhkannya, itu kita dapat memecah protein yang tidak diinginkan. Jadi ini sebenarnya adalah sumber energi terakhir. Kita tidak benar-benar harus memecahkan protein, karena itu biasanya berarti kita itu telah kelaparan, atau ini juga dapat terjadi jika ada stres jangka panjang yang berlebihan, seperti karena peningkatan kadar kortisol. Katakanlah kita mengambil sumber energi terakhir protein ini untuk alasan apapun, apakah itu stres karena stres berat, atau karena asupan karbohidrat yang sangat rendah, atau kelaparan yang berkepanjangan, kita dapat memecahnya menjadi unit individu kecil. Jadi ketika kita memecah protein menjadi asam amino, kita memecahkan protein ini menjadi unit-unit kecil individu yang disebut asam amino. Sekarang asam amino itu memiliki terminal amina yang seperti ini, NH+3. Sisi mereka memiliki karbon yang disebut karbon alfa dengan hidrogen alfa ini keluar. Kemudian juga memiliki gugus R yang membuat masing-masing asam amino berbeda satu sama lain, dan ujung lain yang akan memiliki ujung karboksil. Jadi ini adalah struktur umum asam amino dan kelompok R yang bervariasi dari asam amino ke asam amino yang lain. Tapi dalam situasi tertentu ada beberapa asam amino yang khusus dapat digunakan untuk energi yang utama yang digunakan di tubuh kita. Tetapi beberapa dari mereka kita gunakan banyak, seperti alanin. Yang beberapa umum digunakan juga aspartat, glutamat, itu beberapa yang utama. Tapi kita dapat menggunakan berbagai jenis asam amino lain. Hanya beberapa sih yang lebih umum dan digunakan dalam tubuh, itu sangat banyak. Dan kita dapat mengambil asam amino ini dan dapat bereaksi dengan jenis khusus dari siklus Krebs intermediate. Jadi sekarang kita tahu apa itu intermediate siklus Krebs, yang mereka menyebutnya dengan asam keto atau ketoasid. Ketoasid ini hanya perantara siklus Krebs. Jadi apa yang istimewa tentang perantara siklus Krebs ini? Mereka memiliki oksigen khusus, kelompok karbonil di sini. Ini adalah asam keto dan ini adalah asam amino. Yang akan kita lakukan adalah kita menggabungkannya bersama-sama sehingga menghasilkan asam amino baru dan asam ketoasid yang baru, yakni piruvate, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Jadi setiap kali asam ketoasid diubah menjadi asam amino yang baru, yang ini terjadi transminasi. Mengapa kita menyebutnya transminasi? Karena gugus amina diangkut ke asam keto dan oksigen dipindahkan ke asam amino. Nah, asam amino itu juga sangat tergantung pada enzim yang disebut transminasi ini. Enzim transminasi ini adalah enzim yang sangat penting karena membantu dan mengkatalisasi reaksi ini. Jadi ketika kita sampai di titik asam amino baru, biasanya asam amino ini dimulai dari alfa ketoglutarat itu jenis yang paling umum. Dari proses transminasi ini menghasilkan
glutamat. Kemudian glutamat karena dihidrogenase menjadi alfa ketogluterat dan amonia. Karena amonia itu sangat neurotoksik, jadi kita perlu menjadikannya sebagai urea. Masih beracun, tapi sedikit beracun daripada amonia, yang dilakukan dengan melalui urea cycle agar bisa diterima oleh ginjal, dan kemudian urea akan mengalir ke ginjal dan akan dikeluarkan. Jadi itu akan dikeluarkan dari ginjal. Jadi kita akan menyingkirkan amonia itu. Setiap kali kita mengubah amonia menjadi urea, ini disebut siklus urea tadi ya. Ini sangat penting karena kita bisa mengubahnya menjadi kurang beracun sehingga aman untuk tubuh kita. Sekarang apa yang dapat terjadi dengan ketogluterat alfa ini? Alfa ketogluterat karena di sini ada ketoasid yang baru, itu terdiri dari pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketogluterat. Pirufat itu sebenarnya terhubung dengan metabolisme karbohidrat tadi, pirufat. Kemudian alfa ketogluterat itu juga ada dalam siklus Krebs. Juga. Ketika menjadi pirufat kemudian menjadi asetil CoA, itu di sepanjang jalan ini disebut gluconeogenesis. Jadi ada gliserol kan. Gliserol itu memiliki jalur lain. Jadi gliserol itu dapat dikonversi menjadi hidroksiaseton fosfat. Jadi dia bisa dikonversi menjadi fruktosa 1 fosfat, yang kemudian dari fruktosa 1 fosfat itu dia bisa dikonversi menjadi glukosa, yaitu disebut gluconeogenesis. Dan pada oksaloasetat ini akan menuju ke pirufat juga, dan tidak menjadi kemudian dari sini kita bisa melihat pirufat ke fosfoenol pirufat PEP, kemudian ke gliseraldehid 3 fosfat, kemudian ke fruktosa yang glukosa. Di sini adalah proses gluconeogenesis juga. Jadi singkatnya di sini terdiri dari 3 amino asid, lactic acid, dan gliserol. Itu bisa menjadi glukosa. Tapi ketika dipecah bisa menjadi gluconeogenesis. Jadi di sini ada otot yang menghasilkan lactic acid dan juga bisa ke pirufat juga dan mengalami berkesinambungan dengan metabolisme karbohidrat.